Ustadz, apakah perbuatan dosa yang dilakukan manusia itu termasuk takdir yang harus ia lalui? Baik, hati-hati di dalam memahami takdir. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan dari kalangan umat Islam itu, ya, seperti orang-orang Qadariyah, pemahaman yang sesat dan menyesatkan, pemahaman yang salah, keliru, itu disebabkan karena salah di dalam pemahaman takdir. Ketika kita tanya, kenapa kamu jadi maling? Maaf Ustadz, ini sudah menjadi takdir saya. Tempeleng sekali. Langsung tempeleng. Tuh, kenapa bapakmu tempeleng saya? Ini sudah menjadi takdir saya. Gitu. Itu jawabannya selesai. Paham nggak? Jawabannya kayak gitu. Dulu ada, kalau nggak salah, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya, wahai Ibunda Aisyah, kenapa khamar itu haram? Padahal isinya anggur dan air. Betul nggak Ibu? Anggur dan air. Kok bisa? Bisa khamar? Bisa apa? Haram gitu kan? Anggur halal, air halal. Kenapa bisa haram gitu kan? Akhirnya beliau menjawab, bagaimana seandainya saya mengambil tanah lalu saya lempar ke kamu, sakitnya? Enggak. Kalau saya ambil air saya lempar ke kamu, sakit enggak? Enggak. Bagaimana kalau saya ambil tanah campur air, saya kepal-kepal gini, saya keringkan, kalau sudah kering saya lempar ke kamu, sakit enggak? Bonyok lah gitu kan. Nah itulah jawabannya. Pintar itu beliau, Masya Allah. Begitu juga, apakah maksiat, kita terjerumus ke dalam kemaksiatan itu, apakah itu menjadi takdir Allah Subhanahu wa taala? Baik. Secara umum, baik Bu, secara umum saya jelaskan dulu secara umum. Secara umum, apapun yang kita lakukan itu adalah takdir Allah. Paham gak maksud saya, Bu? Secara umum, setiap gerak-gerik kita, langkah kita ke tempat yang baik, tempat yang buruk, semuanya, kebaikan, keburukan, tidak terlepas dari takdir Allah. Secara umum. Secara umum. Tapi bagaimana secara spesifiknya, secara khususnya? Naam. Sesungguhnya kehidupan, hidup itu adalah takdir Allah. Hidup itu adalah takdir Allah. Tapi mengarungi dan menempuh kehidupan adalah pilihan. Paham gak maksudnya? Nyambung kan? Hidup itu adalah takdir Allah. Tapi dalam mengarungi dan menempuh kehidupan itu adalah pilihan. Kita mau yang baik atau mau yang buruk, itu sudah disuruh pilih sama Allah. Seperti itu. Sehingga setiap orang itu menjadi, maaf, pezina, perampok, peminum khamar, melakukan kemaksiatan yang lain, itu jangan lagi disandarkan kepada takdir Allah. Ini jadi takdir saya. Tidak. Nggak boleh kayak gitu. Tapi dia melakukan seperti itu atas pilihan dia. Dia yang memilih untuk melakukan maksiat. Paham nggak maksudnya? Dia yang memilih untuk melakukan kemaksiatan. Padahal Allah telah menyediakan kebaikan, menyediakan ketaatan, menyediakan untuk ini. Kenapa dia nggak milih yang baik? Kok justru dia memilih yang buruk? Seperti itu. Akhirnya dia menjadi pezina. Contoh Ibu, Allah telah menghalalkan segala nafkah, mencari nafkah yang ada hari ini dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak. Seperti apa? Jadi penyapu jalan, tukang bersih-bersih, cleaning service, lain sebagainya. Tapi si perempuan ini tidak mau bekerja menjadi cleaning service. Kenapa? Menurut dia hina itu. Lebih baik apa? Dia jadi, maaf, pelacur. Berarti dia lebih memilih menjadi pelacur daripada cleaning service. Berarti ini pilihan namanya. Paham ya? Seperti itu. Padahal Allah sudah menyediakan itu.
Walaupun di mata manusia itu perbuatan hina, tapi di mata Allah itu mulia. Kenapa? Karena itu pekerjaan yang halal. Seperti itu, Ibu. Maka kalau sudah terjerumus dalam ini, jangan lagi disandarkan, jangan mengatakan saya jadi maling udah menjadi takdir Allah. Tidak boleh seperti itu. Bantu yuk operasional Rumah Dakwah Al-Hujah dan terselenggaranya kajian serta dakwah Al-Hujah dengan menjadi donatur tetap setiap bulan berinfak Rp30.000. Dengan infaknya setiap bulan Rp30.000, insya Allah akan membantu dakwah Al-Hujah dan jadikan ini amalan yang istiqomah yang dilakukan terus-menerus atau kontinu. Allah mencintai amalan yang istiqomah walaupun sedikit. Terus istiqomah setiap bulan, jangan berhenti. Karena Allah mencintai hambanya yang istiqomah. Dan insya Allah ini akan menjadi amal soleh jariah dengan menyebarnya ilmu yang bermanfaat. Yuk salurkan amalan istiqomahnya setiap tanggal 3 setiap bulannya melalui